Nah, kita akan masuk ke bab yang baru. Bab ini relatif mudah dibanding teknik integrasi, rasanya mudah ini gitu ya. Nanti setelah bab ini masuk ke bab yang paling susah di semester ini. Oke, kita lihat dulu aja ini. Perhatikan bentuk ini, limit ini. Limit ini kalau disubstitusi langsung bentuknya sin nol dibagi nol. Jadi nol bagi nol. Tapi hasilnya belum tentu tak hingga belum tentu nol, dan kita tahu di semester satu limit ini hasilnya satu gitu ya. Kalau bentuknya kalau dimasukkan langsung sih nol per nol. Yang ini coba yang ini kalau kita lihat disubstitusi langsung pembilangnya nol, penyebutnya juga nol ya. Bentuk nol per nol. Kalau kita hitung, coba kita hitung ya. Nih kita hitung, saya pakai coret-coret. Sini. Nah, dihitung caranya kita faktorkan aja bawahnya gitu ya. Limit X mendekati 3, X min 3. Ini juga kita faktorkan. Yang bawahnya menjadi X min 3, X min 2. Dan di masalah perhitungan limit, nah, ini boleh kita coret. Jangan dibayangkan kok nol dibagi nol, kok nolnya boleh dicoret. Enggak, karena limit itu kan menghitung kecenderungan nilai fungsi, fungsi ini, kalau X-nya mendekati 3. Jadi sebenarnya bukan di 3 persis ya. Nah, jadi boleh dicoret. Sama dengan limit X mendekati 3, X tambah 3 per X min 2. Nah, ini nggak ada masalah. Masukkan aja langsung 6 per 1 sama 6. Nanti kalian tanya. Katanya tadi limit itu menghitung kecenderungan kalau X-nya mendekati 3. Kok di sini saya hitung nilainya di 3 itu ya. Nah, sebenarnya enggak. Kita di semester satu udah ada teoremanya. Kalau ada fungsi polinom atau polinom bagi polinom dan penyebutnya enggak nol, maka nilai limit memang sama dengan nilai fungsi di titik tersebut gitu ya. Jadi sebenarnya nggak menghitung nilai fungsi di 3. Sebenarnya mau ngitung limit karena tapi dijamin teorema bahwa nilai fungsi rasional ini sama dengan nilai fungsinya. Alasnya apa ya? Ada buktinya ya. Kita nggak ke sana lagi. Oke. Oh, saya mau meng-highlight. Kita lihat kalau dimasukkan langsung nol dibagi nol. Tapi limitnya ternyata 6. Yang ini limitnya tadi satu. Yang ini kalau kalian hitung, ini tak lain adalah definisi dari turunan ya. Definisi turunan kan ada dua versi. Ini ada sama dengan F aksen A. F aksen A ya nilainya bisa macam-macam tergantung fungsinya. Tapi kalau disubstitusi langsung, ini pembilang nol, penyebut nol. Masukkan X-nya tuh. Jadi ini memberikan contoh atau memberikan ilustrasi semua limit ini bentuknya nol per nol kalau dihitung nilai fungsinya, tapi limitnya bisa beda-beda hasilnya. Maka dinamakan bentuk tak tentu limit gitu, atau sering disebut bentuk tak tentu saja gitu ya. Oke. Nah, di semester satu sudah ada cara menghitungnya. Tetapi di pasal ini kita akan mengembangkan metode lain menghitung bentuk nol per nol ini, yaitu yang dinamakan aturan L'Hopital ya. Bahasanya L'Hopital gitu ya. Ada buku yang menulis El Hospital pakai S. Ya, L'Hopital aja lah gitu ya. Nah, aturan L'Hopitalnya ada dua.
Ini yang ke satu dulu. Aturan L'Hopital satu gini. Kalau kita punya limit, saya bacanya di sini dulu. Limit bentuk ini, di mana kalau dihitung nilai fungsinya ini berbentuk 0/0 kayak di atas tadi. Kalau bentuknya 0/0, maka kita boleh coba menghitung ini. Ya, jadi F-nya sama G-nya diturunkan. Hati-hati, bukan penurunan pembagian fungsi ya. Kalau pembagian fungsi kan turunannya F aksen G min F G aksen dibagi G kuadrat. Bukan itu. Tapi masing-masing atasnya diturunkan, bawahnya diturunkan. Syaratnya harus diperiksa dulu 0/0 enggak. Kalau enggak 0/0 enggak boleh. Nah, kita turunkan gini, kemudian dihitung limitnya. Kalau limitnya ada, kalau ada ya, maka si limit semula itu sama dengan limit ini. Gitu ya. Kalau ini nggak ada gimana? Nggak bisa nyimpulkan. Siapa tahu limit ini mah tetap ada, tapi limitnya ininya nggak ada itu. Ini mengatakan kalau ini ada, maka limit ini sama dengan ini. Oke, udah teorinya itu aja. Kita lihat soal-soalnya. Soal-soalnya juga gampang. Saya pakai langsung aja ya. Nah, karena pendek-pendek ini. Coba. Ini kita di semester satu udah tahu, gitu ya. Tapi sekarang akan diterapkan teorema L'Hopital. Ya hasilnya pasti sama aja. Satu, gitu ya. Nah, untuk menggunakan teorema L'Hopital, kalian harus menulis. Harus ya di ujian. Kalau nggak nulis gini, dikurangi. Memeriksa bentuknya dulu. Jadi disubstitusikan. Oh, sin 0 dibagi 0 atau 0/0. Tulis ini. Kemudian kalau mau menggunakan L'Hopitalnya, tulis sama dengan di atasnya L. Supaya orang tahu dari sini, kok kenapa jadi ini? Ya kalau simpel gini sih kelihatan. Tapi kalau udah panjang kan, orang aneh. Oh dari mana? Nah kalau ada tanda L'Hopital, berarti diturunkan. Sin jadi cos, X diturunkan jadi satu. Kemudian kita periksa lagi. Coba X-nya 0, cos 0 dibagi satu nggak ada masalah. Ya hitung aja. Gitu ya. Mudah sekali. Oke, lanjut lagi. Kita bahas satu-satu ya, karena pakai Cilukba mah cepet. Nggak usah nulis kayaknya. Ini, yang B. Periksa lagi. Satu dikurangi cos 0, cos 0 1. Berarti atasnya 0, bawahnya juga 0. Tulis bentuk 0/0. Terapkan lagi L'Hopital. Turunkan ini 1 jadi 0, cos jadi min sin, ada min lagi jadi plus. Bawahnya 1, periksa. Ah, nggak ada masalah. Sin 0, 0 dibagi satu ya 0. Simpel sekali ya. Ya di ujian nanti ininya nggak sesimpel itu. Kadang-kadang harus dimodif dulu. Yang C, sama aja lah. Ini juga nggak lebih sulit. Kalau diperiksa X-nya 2. Ini 4 tambah 6 dikurangi 10, 0. Bawahnya 4 dikurangi 8 tambah 4. 0 juga. Jadi bentuk 0/0. Kita jalankan L'Hopital, diturunkan. Turunkan ini menjadi ini. Bawahnya jadi ini. Itu ya. Periksa lagi. 2 kali 2 tambah 3. Ya. Kemudian penyebutnya 0. Nah, saya L'Hopitalin lagi. Satu gitu ya. Salah ini. Kenapa? Salah.
Karena tadi ini pembilangnya 7, penyebutnya 0. 7/0 nggak boleh pakai L'Hopital ini. Kalau yang atas pakai L'Hopital boleh ke sini. Dilanjut, L'Hopitalnya nggak boleh. Salah tuh, kucing juga tahu ya. Nah, oke. Jadi kita ulangi. Ini bentuk 0/0 boleh pakai L'Hopital gitu ya. Nah, kata si Arwana juga boleh pakai L'Hopital. Tapi setelah itu nggak boleh pakai L'Hopital lagi. Kalau 0/0 boleh. Ini nggak 0/0. Dia 7/0. Jadi nilainya berapa? Di semester 1 udah. Kalau ada atasnya bilangan yang nggak nol, bawahnya nol. Pasti hasilnya tak hingga, tapi nggak tahu plus, nggak tahu min ya. Kita periksa tandanya ya, sambil nge-review yang semester lalu. Ini limit X menuju 2 dari kanan. Kalau dari kanan tuh untuk periksa tandanya nih ya, masukkan aja AX itu yang di kanan 2 berapa? 2,01. 2,01 ditambah 3 positif. 2,01 kali 2 dikurangi 4 juga positif. Oh, jadi hasilnya adalah plus tak hingga. Karena dari kanan ini selalu positif, ini selalu positif. Jadi gitu ya, kalau bilangan yang bukan nol dibagi nol pasti jadi tak hingga, tinggal plus minnya. Plus minnya masukkan titik yang di ini di kanannya. Ini positif, jadi plus tak hingga. Oke, kalau kalau kecepatan tolong ya. Kalau Ciluk Bagi ini kan suka kecepatan, kalau nulis kan sesuai kecepatan tangan saya. Kalau ini terlalu cepat, kalian mikirnya ketinggalan, bilangin. Udah tahunan tuh kadang-kadang bablas aja gitu, kerasanya gampang. Padahal mahasiswanya kan baru gitu ya. Oke, lanjut lagi. Mana? Ah, nomor D ya, nomor D. Sama aja, kita periksa. Tangan nol, nol. Lon satu, nol juga lon satu. Bentuk 0/0. Nah, terapkan lagi L'Hopital. Tangan turunannya jadi sekan kuadrat kali turunan ini, kali 2. Ln 1/ini kali turunan ini 1. Jadi 1/ini aja. Oke, saya mungkin sederhanakan dulu. Ini kan bisa ke atas. Sekannya mau diganti cos boleh. Eh, langsung ini. Karena dihitung mungkin langsung. Coba kita hitung langsung. X-nya 0. Ini menjadi nggak ada masalah. 1/1 tambah 0. Ini 1. Sekan 0. Sekan 0 tuh 1/cos 0. Nggak ada masalah. Cos 0 1. Ya, jadi langsung dihitung. Sekan 0 itu 1. Ini tadi hasilnya 1, ya 2. Nggak usah disederhanakan langsung dulu. Karena bentuknya ternyata udah pasti gitu ya. Nggak 0/0 lagi. Oke, lanjut lagi ya. Banyak ini contohnya kan. Yang E. Nah, ini L'Hopitalnya bisa beberapa kali ya. Kalau diperiksa lagi ini. X menuju 0, sin 0 dikurangi 0. 0. Bawahnya juga 0. 0/0. Oke. Kita pakai L'Hopital. Sin jadi cos. Ini jadi min 1.
X pangkat 3 menjadi 3X kuadrat diturunkan tuh. Periksa lagi. Cos 0, 1. Dikurangi 1, pembilangnya 0. Penyebutnya 0 lagi. Masih bentuk 0 per 0. Boleh pakai L'Hopital lagi ya. Kalau 0 per 0. Ah, oke ini turunkan. Diturunkan. Masih 0 per 0. Sebenarnya kalian kalau sampai sini, sin X per X menuju 0, sama dengan 1 juga boleh jadi min 1/6 langsung. Tapi karena lagi membahas L'Hopital, kita periksa lagi bentuknya. 0 per 0, turunkan lagi. Sin jadi cos, 6X jadi 6, masukkan lagi. Nggak masalah. Atasnya min 1, bawahnya 6. Gitu ya, jadi apa aturan L'Hopital bisa diterapkan beberapa kali. Cuma kalau udah beberapa kali bentuknya makin rumit, jangan diteruskan karena apa aturan L'Hopital ini bisa juga gagal. Gimana kalau gagal? Ya cari alternatif lain. Mungkin pakai cara dihitung seperti semester 1 atau mungkin dimodif-modif dulu ininya. Lanjut. Ini sama aja dah semua polanya gitu ya. Jadi saya cepet-cepet aja ini. Pembilang nol, penyebut nol, turunkan. Pembilang nol, penyebut tidak nol. Nol dibagi bilangan ya nol. Ya nol ya. Nol. Oh ini ada salah. Ini 2X harusnya ya. Tuh benarnya 2X. Oke, bisa dihitung langsung dapat nol. Satu lagi yang ini. Pangkat mintak hingga. Coba kita lihat ya. Kalau mau tahu berapa pangkat mintak hingga, kita gambar pangkat X ini ya. Jangan lupa ini grafik standar yang harus diketahui ln sama Ini Y sama dengan pangkat X. Kita lihat ini pangkatnya menuju mintak hingga. Jadi lihatnya jangan ke tak hingga ke kanan, bukan. Ininya menuju mintak hingga, berarti kalau di grafik ini lihatnya X-nya ke kiri sekali. Menuju mintak hingga si pangkatnya ini. Kalau menuju mintak hingga cenderung ini nol ya karena ini asimtotik ke nol nih. Nah, ini menuju nol. X min satu tuh seper X. Satu per tak hingga nol juga. Jadi bentuk nol per nol. Oke. Nah, ini kita pakai L'Hopital lagi turunkan. Ini menjadi ini X min satu jadi min satu X min 2. Kalau diperiksa ini min tak hingga nol lagi. Seper X kuadrat, X yang menuju tak hingga, nol juga. L'Hopital lagi. Min X jadi min min X, ada min jadi plus. Ini jadi ini. Bentuknya nol per nol lagi. Mau pakai L'Hopital lagi? Ya, tapi makin lama bukannya ketemu, tapi makin rumit. Awalnya gini, setelah di L'Hopitalin jadi gini. Gagal. Gagal ya. Diterusin nanti makin ini. Pangkatnya min 5 min 6 atasnya hanya berubah aja plus atau min. Jadi aturan L'Hopital bisa gagal meskipun syaratnya dipenuhi. Betul semua nih. Tapi ininya nggak ketemu. Oke. Nah, sampai situ dulu. Bukan kuliahnya selesai, tapi saya mau nanya dulu. Mau manggilin yang hadir. Kalau sekalian paham nggak? Valian Nathanael ada?
Paham nggak? Hadir Pak. Paham nggak? Hah? Paham. Paham. Tanya ya kalau nggak paham tanya ya. Raja, si raja nih. Tidur kayaknya raja. Dirubah. Oh, raja nggak tidur ya bulan puasa. Dirubah. Arya Damar, Hadir Pak, paham Pak. Kasio Raben, Raban, Kasio Radan. Apa, Pak? Ya, Hadir, Pak. Aman. ah, tidur ya. Enggak, Pak. Paham. Davin Rizky, mana Davin Hadir Pak, Rizky? hadir Pak, hadir Ah, Pak. oke. Gampang ya, nggak ada pertanyaan. Oke. Nanti yang kuliah hari ini mungkin saya nggak posting catatannya ya. Catatannya kan nggak ada ampiran nanti sedikit. Hanya videonya aja. Oke, aturan L'Hopital sekarang yang kedua. Aturan L'Hopital yang kedua tuh rumusnya mirip. Ini lihat, ini kan diturunin gitu ya. Sama dengan yang di atas persis. Bikin diktatnya juga saya tinggal copy paste. Tapi ini masalahnya limit si pembilang tak hingga atau min tak hingga. Pokoknya plus atau min tak hingga. Penyebutnya juga min atau plus tak hingga. Jadi boleh ini plus tak hingga, ini min tak hingga. Atau ini tak hingga, ini tak hingga. Pokoknya dua-duanya tak hingga, nggak peduli plus atau min. Jadi ditulisnya ini. Nah, mutlaknya tak hingga. Entah plus, entah min, pokoknya ini. Nah, itu juga boleh pakai turunan ini. Kalau turunannya ada, limit turunannya ada, maka limit fungsi semula sama dengan limit turunannya ini. Kalau ada ya, kalau nggak ada, nggak bisa nyimpulkan. Oke, kita bahas ini. Nomor yang A. Nomor yang B nanti saya modif Yang C juga. Yang A. Yang A ini sebenarnya sama kan dengan ini. Nih. Ini kan kalau E pangkat min X-nya ke bawah jadi E pangkat X. X pangkat min satunya ke atas kan jadi X. Jadi ini sama. Sama-sama menuju taki nggak limitnya. Nah ternyata yang ini kalau udah dimodif gini bisa berhasil. Tapi pakai aturan L'Hopital yang kedua. Ini ya. Bentuknya tak hingga per tak hingga. Pangkat tak hingga ya. Oke. Jangan lupa nulis ininya di ujian. Dan menulis sama dengan L-nya ini. Nah, ini pakai L'Hopital diturunkan satu. Ini diturunkan tetap. Kita lihat ini bentuknya. Bilangan berhingga dibagi tak hingga. Langsung aja nol. Nggak usah ditulis bentuknya kalau ini ya. Karena nggak mau pakai L'Hopital. Nah, ditulis yang nggak ada salahnya. Nol. Ingat, bilangan yang berhingga dibagi tak hingga itu nol langsung. Lagi, contohnya. Nah, yang B mau saya modif. Jadi saya tulis. Nah, ini mana ya? Snipernya nggak keluar. Tar. Windows Shift S. Ini mau saya ganti ya, soalnya nggak mau X pangkat A. Saya mau ganti jadi, ntar. Jadi X pangkat 100 gitu ya. Nah, Kiki ada nggak Kiki? Iya Eh, Pak. ini limitnya berapa Kiki? Tebak. Tahingga per tahingga. Hah? Iya, tak hingga per tak hingga. Kalau dihitung kira-kira limitnya berapa? Bayangkan kalau X-nya besar sekali, ini memang tak hingga, ini tak hingga. Akan menuju Satu ya berapa? Pak. Hah?
1. 1. Mari kita hitung. Ada salahnya juga si Kiki ya. Baru ini ya, tentu saja. Belum tahu. Kita lihat ini bentuk tak hingga per tak hingga. Boleh pakai L'Hopital. Jangan lupa L'Hopital. 100. Ini apa sih nol nih? Oh bukan. X pangkat 99. Bawahnya E pangkat X. Periksa bentuknya. Tak hingga per tak hingga lagi ya. Boleh pakai L'Hopital berarti. Kali 99 kali X pangkat 98. Ini 2 jam nggak selesai nanti ya. Cuma satu soal ya. Bentuk. Nah, sekarang tebak. Lagi, Kiki. Berapa kira-kira kalau ditebuskan limitnya? 0, Pak. Nol ya. Nah, sekarang udah kelihatan. Ini kalau diteruskan kan suatu saat sampai limit X menuju tak hingga 100 kali 99 kali 98 kali 2 X gitu. Per bawahnya selalu pangkat X. Bentuk tak hingga per tak hingga lagi. Jadi ini kan pangkatnya turun terus suatu saat sampai X kuadrat diturunkan 2X. Nah, gitu. Paket ini lagi tinggal kali 2 kali X diturunkan 1. Nah, ini kita lihat. Ini bilangan berhingga dibagi tak hingga 0 ya. Gitu. Ya, saya modif karena nggak mau pakai A aja ininya. Kalau A ya terus diturun-turunkan sampai dia kurang dari 1 ininya. Ya sampai pangkat 0 atau sampai kalau awalnya pecahan sampai X-nya turun ke bawah. Kalau X-nya turun ke bawah, ya bawahnya jadi tak hingga. Oke, begitu. Jadi demikian. Ini tebak lagi Kiki berapa nih? Saya ganti X-nya pangkat 10 lah gitu. Limitnya berapa? Nol lagi nggak? Oke, berapa Ki? A-nya 10. Nah, ini. Jadi berapa nih? Mana si Kiki suaranya hilang? Lagi mikir dia. Lagi mikir. Bentuk A-nya 10 saya ganti ya. 10. Lon tak hingga, ingat grafik lon. Jangan lupa ya lon. Lon itu gini ya. Kalau E pangkat X itu cerminannya. Karena dia inverse ya. Ini E pangkat X. Dicerminkan terhadap Y sama X. Jadi ln X. Ini Y sama E pangkat X. Ini Y sama dengan ln X. Kalau X-nya mendekati tak hingga ke kanan terus. Ini nggak asimtot ya, nggak jadi datar nih. Ini naik terus, meskipun naiknya pelan, tapi nggak ada asimtotnya gitu, nggak. Dia naik terus. Kalau dibikin garis datar, suatu saat ditabrak karena dia naik terus. Jadi kalau X-nya menuju tak hingga, ln X itu tak hingga. X pangkat 10 tentunya tak hingga. Setelah diturunkan satu kali, Kiki udah harus bisa nebak hasilnya. L'Hopital. 1/X ini 10 X pangkat 9. Jadi berapa limit ini? Ini saya sederhanakan dulu. 1/10 X pangkat 10. Nggak usah ditanya lagi ya. Ini mah
atasnya bilangan, bawahnya tak hingga nol. Oke, saya mau memberi sedikit catatan, tapi secara lisan saja. Jadi ln X, atau di sini tulis ya. Jadi ln X dibagi X pangkat A, A-nya positif. Itu akan menuju ke nol. Ya. Mau pangkat 8 nih, mau pangkat 6, tapi positif pangkatnya. Jangan pangkat negatif. X pangkat setengah, X pangkat 2 setengah, X pangkat 3/4. Ini limitnya dipolakan gini akan menuju nol. Artinya apa? Artinya grafik ln X, kenapa jadi naik saya nulisnya? Ln X itu jauh lebih rendah nilai Y-nya ya, nilai fungsinya, dari X pangkat A. Terlihatnya ini untuk X yang besar. Jadi kalau X-nya ke kanan sekali, ini tadi kalau X-nya ke kanan sekali, ini cenderung limitnya nol. Artinya kalau ini dibanding ini, nggak ada artinya si ini kalah gitu ya. Ini jadi besar, ini juga sebenarnya jadi besar, sama-sama taki nggak. Tapi besarnya itu yang ini jauh lebih cepat daripada yang lon. Sehingga kalau dibagi hasilnya nol. Gitu ya. Oke, jadi grafik ln X itu grafik yang sangat lambat tapi naik terus. Kalah sama polinom derajat berapapun. Polinom derajat 1, derajat 2, derajat 3 mengalahkan ln X. Jadi ln X itu grafik yang sangat lambat naiknya. Sebaliknya, soal sebelumnya, ini. Kalau A-nya anggap aja 1000 itu ya, polinom, dibagi E pangkat X. Tadi dihitung limitnya 0. Jadi, polinom derajat berapapun, A-nya mau 1000, mau sejuta, mau semiliar, akan kalah sama E pangkat X. Untuk X yang ke kanan terus. Jadi sering dikatakan bahwa E pangkat X itu fungsi yang sangat cepat naiknya. Polinom derajat berapapun atasnya akan kalah sama E pangkat X. Karena kalau dibandingkan jadi 0 nih. Tadi limitnya 0. Begitu ya. Jadi E pangkat X itu adalah fungsi yang lebih cepat naiknya dari polinom derajat berapapun. Sebaliknya inversnya, invers dari E pangkat X. Ln X itu fungsi yang sangat lambat. Kalah sama polinom derajat berapapun. Untuk X yang di kanan, yang besar sekali ya. Kalau X-nya kecil mah, nah ya nggak kelihatan itu. Satu lagi contoh yang tak hingga per tak hingga. Ini ln X. Ln 0. Ln kembali. Kalau lupa gambar ln. Ini ln. Jangan dilupakan ya, ini saya gambar ulang, takutnya ada yang lupa. Ini satu. Lihat, kalau X menuju 0 dari kanan, jadi X-nya ke sini. Menuju ke 0 dari kanan, grafiknya jadi yang ini. Menuju nilai fungsinya, nilai ln-nya, ini bukan 4 ya, ln X. Nah, ln-nya menuju min tak hingga. Ini menuju min tak hingga. Kotangen, kos per sin. Nah, itu juga menuju tak hingga ya. Pokoknya tak hingga per tak hingga. Sebenarnya tandanya nggak terlalu penting. Eh, saya nggak langsung pakai L'Hopital ternyata. Saya ubah dulu jadi gini. Karena dalam kotangan itu agak agak nggak nggak mulus di kepala ya. Kalau sin kos kerasa lebih enak.
Oke, ini kalau diperiksa, ini bentuk kok 0 kali tak hingga. Oh iya, sinnya kan 0 ya. Ini 0 tadi, ln 0 tuh min tak hingga. Ini 0 kali min tak hingga, ya pokoknya 0 tak hingga. Cosnya sih 1. Nggak bisa ini, nggak bisa pakai L'Hopital nih. Karena L'Hopital harus 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Gimana? Oh, jangan diubah sini. Macet. Nggak bisa pakai L'Hopital. Ya, pakai cara yang di semester 1 boleh. Tapi ini belum tentu berhasil, cara semester 1. Nah, cari alternatif lain. Ini tadi langsung dilihat. Ln tadi, ln 0 menuju min tak hingga. Kotangan 0. Cos per sin. Cosnya 1, sinnya 0. 1 per 0 jadi tak hingga juga. Bentuk tak hingga per tak hingga. Jadi sebenarnya jangan diubah gini. Udah kelihatan ini tak hingga per tak hingga. Pakai L'Hopital. Ln jadi 1/x. Kotangan min kosekan kuadrat. Periksa lagi. X menuju 0, ini menuju tak hingga 1/0. Kosekan tuh 1/cos. 1/cos 0 nggak ada masalah. Cos 0 1. Nah, jadi ini menuju nilai 1 ya. Tandanya mungkin plus atau min. Min. Kemudian yang ini menuju bilangan dibagi 0. Langsung dia. Eh, sebentar. Kenapa saya gini kan? Oh, saya belum ngevaluasi. Saya kerja dengan sekan ini nggak enak. Saya kembalikan ke sin. Sepersin. Sepersin ke atas jadi sin. Kecepatan dulu ya. Baru sekarang dievaluasi coba. Kosekan tadi masalah ya. Saya tadi ngomong salah tadi. Kosekan 0 tuh nggak satu. Saya ngitungnya sekan tadi. Oke lah, pokoknya ini disederhanakan dulu. Kita periksa ini. Atasnya sin 0, 0. Bawahnya juga 0. Pakai L'Hopital lagi. Sin kuadrat menjadi 2 sin kali turunan sin. Bawahnya ini. Udah nggak ada masalah. Hitung aja. Tuh ya. Tadi ada yang keliru ya. Ini kosekan juga nilainya tak hingga. Oke, begitu. Sampai situ ada pertanyaan? Nggak ada. Cepet ya bab ini. Saya bilang juga bab gampang ini. Cuma di ujian hati-hati. Ininya kadang-kadang harus diubah dulu. Baru kelihatan bentuk tak hingga per tak hingga atau 0 per 0-nya. Ya nanti variasinya kita lihat di soal tutorial. Nah, dua ini tadi dinamakan bentuk tak tentu. 0 per 0 tapi limitnya bisa macam-macam. Demikian juga yang ini tak hingga per tak hingga. Hasil limitnya bisa macam-macam. Nah, di luar ini masih ada bentuk limit yang nggak bisa dihitung langsung. Yaitu bentuk 0 kali tak hingga. Hati-hati, 0 kali tak hingga nggak 0 ya. Kalau 0 bagi tak hingga 0. Bilangan berapapun bagi tak hingga, kalau berhingga bagi tak hingga 0. Tapi kalau 0 kali tak hingga jangan 0. Nah ini supaya bisa pakai L'Hopital yang di atas, diubah bentuknya menjadi ini. Caranya coba kita lihat. Salah satu dikebawahkan. Maksudnya salah satu kebawahkan, lihat soal ini. Ini kalau dihitung, tangan pi per 2. Kita lihat pi per 2, tangan. Tangan X itu, ini di pi per 2 ya. Terus ngulang lagi gitu ya bentuknya ya.
Gitu ya. Ini apa? 3pi/2. Ini pi. Tangan menuju pi/2 kalau dari arah kiri tak hingga, dari arah kanan min tak hingga. Tapi tak hingga lah pokoknya ya. Ln sin X. Sin pi/2 nol. Salah. Sin pi/2 1. Ln 1 nol. Nol. Ini nol. Ini tak hingga. Nah, tak hingga kali nol. Nggak boleh pakai L'Hopital langsung. Supaya bisa pakai L'Hopital, salah satu kita bikin ke bawah. Ya, di kebawahkannya saya milih yang ini aja. Yang ini lebih kompleks kan. Biarkan di atas, yang ini ke bawah jadi 1/tangen. Gitu. Jadi kalau ada bentuk tak hingga kali nol, salah satu dikebawahkan. Ini tangan dikebawahkan jadi 1/tangen ya. Dikebawahkan tuh jangan langsung dikebawahkan, harus nggak boleh ngerubah fungsinya. Dikebawahkan 1/tangen atau kotangen. Begitu. Nah, periksa lagi. Ini tadi sin pi/2 1, ln 1 0. Kotangen pi/2, kotangen pi/2 kadang-kadang susah ngitung di kepalanya, kita ngitungnya cos pi/2 dibagi sin pi/2 ya. Cos pi/2 1, sin pi/2 0. 1/0 tak hingga ya. Entah plus entah min, biarin aja. Pokoknya tak hingga. Kita nggak perlu menghitung nilainya, hanya perlu tak hingganya aja. Mau plus atau min di aturan L'Hopital, nggak peduli. Jadi tadi ini atasnya ln 1 0. Saya salah ya. Salah ya, bukan tak hingga ya. Nol Nggak ini, Pak. dikoreksi. 0 ya. Cos pi/2 0 dibagi 1 0. Ini 0. Jadi ini 0 kotangen. Ini juga 0. Bentuk 0/0. Itu salah satu dikebawahkan tuh supaya jadi bentuk 0/0. Kalau ini yang dikebawahkan jadi 1/lonsin, itu nanti bentuknya tak hingga per tak hingga gitu ya. Oke. Yang dikebawahkan yang lebih sederhana aja. Nah, boleh pakai L'Hopital kan? Lonsin turunannya, lon itu turunannya sepersin, ini sepersin kali turunan dalamnya cos. Jadi yang ini cos persin itu turunan dari lonsin X. Kotangen turunannya harusnya ada minusnya ya. Min kosekan kuadrat X. Ada minnya. Min kosekan kuadrat X. Aduh, tulis di mana ya? Min gitu ya. Ini tapi dikurung. Min kosekan kuadrat. Oke, ini ada cos, ada sin, ada kosekan. Saya biasanya ubah ke sin sama cos dulu semua supaya nggak terlalu mikirnya. Saya korslet kalau banyak kosekan, kotangan gitu. Ubah. Bener nggak ya? Kosekan tuh sepersin kuadrat. Sepersin kuadrat. Sinnya dicoret 1. Tinggal sepersin ke atas jadi ini. Nggak ada masalah. Hitung aja. Sin ini kali cos ini. Gitu. Nah, yang penting di sini, kalau ada tak hingga kali 0, maka salah satu dikebawahkan. Boleh yang mana aja. Tapi kalau nanti tersesat, balik lagi yang dikebawahkan yang satunya lagi. Oke, ada lagi bentuk-bentuk aneh. Tak hingga dikurang tak hingga. Tak hingga kurangi tak hingga nggak boleh jadi 0 ya. Tak hingga kurangi tak hingga bisa bisa itu tak tentu itu bentuknya. Bisa tergantung fungsinya.
Bisa jadi tak hingga, bisa jadi min tak hingga, bisa jadi berhingga limitnya tuh. Nah, caranya itu biasanya pecahan, disamakan penyebutnya. Tapi nggak selalu kayak gitu ya. Nanti aja di soal tutorial kita lihat ada satu soal yang tak hingga kurang tak hingga, tapi bukan pecahan gini. Tahun lalu rasanya ada soal itu. Tahun ini belum keluar soalnya. Entah keluar lagi atau enggak. Nah itu harus pintar-pintar dulu. Pokoknya kelihatan tak hingga kurang tak hingga, ininya harus dimodif dulu. Supaya jadi bentuk 0/0 atau tak hingga per tak hingga. Baru boleh pakai L'Hopital. Kalau di ujian kalian, aduh saya pakai L'Hopitalnya kok nggak ketemu. Biasanya pakai cara biasa juga boleh. Tapi biasanya dikonstruksi soal yang kalau nggak pakai L'Hopital jadi susah. Kalau pakai cara semester satu. Gitu ya. Oke, ini kita lihat. Tak hingga kurangi tak hingga. Ya, ini samakan penyebutnya. Ya. Entar periksa dulu nih. Lihat. Kalau ini tandanya penting dihitung ya, karena harus tak hingga kurangi tak hingga. Nah, kita lihat. Yang pertama, X per X min 1 untuk X menuju satu kanan. Kita lihat, atasnya 1, bawahnya 0. Berarti ini menuju tak hingga atau min tak hingga. Kita periksa. X menuju 1 dari kanan. 1 dari kanan, pembilangnya positif. Ya. Kalau 1 dari kanan tuh bayangkan X-nya 1,01 lah. Ambil lagi penyebutnya dari kanan 1,01 dikurangi 1 positif juga. Jadi ini menuju plus tak hingga. Kalau pengurangan ini penting ya. Karena kalau ini tak hingga tambah tak hingga, itu mah nggak usah. Itu mah bentuknya udah tentu. Tak hingga tambah tak hingga ya tak hingga. Jadi ini harus diperiksa tandanya betul-betul. Kemudian, betul ya? Plus tak hingga. 1/ln X. Sama X-nya menuju 1 dari kanan ya. Kita lihat grafik ln. Ln. Y sama dengan ln X. XY. X-nya menuju 1 dari kanan nih 1 ya. 1 dari kanan. Menuju 1 dari kanan. Berarti ln-nya positif ya. Ini positif. Menuju nilai 1. Sorry. Salah lagi. Salah lagi. X-nya menuju 1 dari kanan. Ln-nya menuju eh ln X-nya menuju 0 ya, bukan menuju 1 ya. Yang menuju 1 tuh X ya. X-nya menuju 1 dari kanan, nilai ln-nya menuju 0, tapi positif. Yang bawahnya, atasnya jelas 1 sama positif juga ya. Jadi ini menuju 1/0. Menuju plus tak hingga juga ya. Karena ln-nya dari kanan itu positif. Menuju 0 nilai ln-nya, tapi positif. Atasnya juga positif. 1/0 jadi tak hingga, karena positif-positif jadi plus tak hingga. Nah, ini plus tak hingga, ini tadi juga plus tak hingga. Jadi bentuknya tak hingga kurangi tak hingga. Tak hingga kurangi tak hingga, samakan penyebutnya. Ini samakan bawahnya. Tentunya pembilang harus disesuaikan. Yang ini dikali ini, yang ini dikali, yang ini dikali ini. Saya satukan dulu. Periksa kalau. Periksa. Ini 1, ln 1 tuh 0, 1 kali 0 ya 0,
dikurangi 1 ditambah 1. Jadi pembilangnya 0 ya. Kali lagi. X-nya menuju 1. Ln 1 tuh 0 kali X-nya 1. 1 kali 0 jadi 0 ini. Min 1 tambah 1. Jadi pembilang menuju 0, penyebut. Ini menuju 0, X kurangi 1. Ln 1 juga 0. Ini 0 kali 0. Jadi pembilang menuju 0, penyebut menuju 0. Oke. Nah, boleh pakai L'Hopital. Coba, saya mau pakai L'Hopital. Saya mau ngitung dulu ini. Kok jadi gede? Saya mau ngitung dulu ini. Kalau U sama dengan X ln X, turunannya apa? Turunannya adalah 1 kali ln X, ditambah X-nya tetap, ln X-nya diturunkan jadi 1/X, sama dengan ln X tambah 1, gitu ya. Oke, yang ini menjadi ln X tambah 1 diturunkan. Sebentar ini. Kenapa ya? Jadi begini. Ntar dulu. Eh, eh, single page. Nah, gini ya. Oke, tadi ini ln X menjadi turunannya ln X tambah 1. Min X turunannya min 1. 1 diturunkan jadi 0. Ini sama X ln X. Yang ini dulu X ln X ya. Ini saya pakai perkalian lagi. Coba. U sama dengan X min 1 ln X. U aksennya turunan yang depan dikurangi X min 1 kali turunan ln X. Jadi ini yang bawah pakai rumus perkalian, turunannya ini ln X dikurangi X min 1/X. Oke, ini sederhanakan dulu. Ini samakan penyebut, nanti X-nya bisa ke atas kan. Yang bawah ini, yang bawahnya itu menjadi X ln X ditambah X min 1/X. Ini yang bawah ini. Nah, ini bisa naik ke atas. Kemudian nih 1 sama min 1 hilang. Ini naik ke atas jadi tinggal X ln X. Bawahnya ini. Periksa bentuknya, siapa tahu udah tentu. 1 kali ln 1. Ln 1 0. Jadi ini 0. Ini sama 0. Ini 1 kurangi 1 0. Jadi 0/0 lagi. L'Hopital lagi. X ln X tadi udah kan ya. Jadi ini. X ln X. Jadi ini. X-nya jadi 1. Min 1 turunannya 0. Periksa lagi. Pembilang 1. Sekarang ln 1 0. 0 tambah 1 1. Ini ln 1 0. Tambah 1 tambah 1 2. Nggak ada masalah. 1/2. Gitu ya, kadang-kadang panjang muter gitu. Tapi yang inti di soal ini kembali kalau ke sasaran teorinya, ada bentuk tak hingga kurang tak hingga, disamakan penyebutnya. Ya, sisanya sih sebenarnya ya meskipun panjang hanya hitungan teknis aja. Kalau ada yang mau nanya, tanya ya, tanya. Di tengah jalan aja potong. Coba. Kalau saya review lagi, jadi yang awal tuh L'Hopital tuh untuk bentuk 0/0 dan tak hingga per tak hingga. Itu bisa langsung diturunkan. Setelah itu ada bentuk apa? 0 kali tak hingga. 0 kali tak hingga salah satu dikebawahkan.
Nanti jadi bentuk 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Tak hingga kurang tak hingga disamakan penyebutnya kalau pecahan. Ya. Nah, masih ada satu bentuk lagi. Tiga sebenarnya ya ini, tapi disatukan karena menyelesaikannya polanya sama. Bentuk ini. Bentuk itu caranya dilakukan penarikan logaritma. Tuh ya. Jadi 0 pangkat 0 enggak satu ya. Kalau setengah pangkat 0 satu. Min seperempat pangkat 0 satu. Berapa pangkat 0 satu. Tapi 0 pangkat 0 eh nggak tentu dia bisa jadi berapa aja. Tak hingga pangkat 0 dan satu pangkat tak hingga. Jadi nanti kalian untuk kalau keluar soal limit di UTS biasanya pasti L'Hopital lah ya. Kalau yang semester satu masa dikeluarkan lagi. Diperhatikan ada bentuk 0 per 0, tak hingga per tak hingga, 0 kali tak hingga kurang tak hingga, sama yang tiga ini. Kalau bentuknya bukan salah satu dari yang 7 ya, ini kalau ini saya hitung 3, sebelumnya ada 4, bukan yang 7, itu namanya bentuk tentu. Bentuk tentu nggak usah di lopitalin, nanti udah hasilnya langsung. Nanti ya, yang ini nanti setelah bahas ini. Oke, ini caranya bentuk ini agak aneh. Mungkin yang ngapalinnya baru kerjain soal-soal nanti jadi apal. Kita lihat soal-soalnya ya. Ini 0 pangkat 0. Bentuk tak tentu tuh. Katanya dilakukan penarikan logaritma, dilonkan. Tapi kalau dilonkan kan nggak boleh sembarangan. Tadinya Y sama dengan X pangkat X, saya ubah ln Y sama dengan ln X pangkat X. Atau yang bawah dengan atas beda ya. Supaya sama digandeng dengan inverse. Direndeng dengan inverse. E pangkat ini. Kenapa dilonkan? Supaya pangkatnya turun. Ini kan pangkat bisa ke depan. Gitu. Nah, kemudian ini kalian pasti lupa, si Kiki juga lupa. Kalau saya punya fungsi kontinu, yaitu E pangkat X, fungsi kontinu, maka yang dihitung limitnya itu bisa menceleng ke dalam. Menjadi E pangkat limit yang ininya aja. Asal fungsi ininya kontinu, E pangkat X. Jadi kalau ada fungsi kontinu, limitnya itu bisa lompat ke dalam ini, ya, ke dalamnya. Nah, ini kita periksa 0 ya, X-nya 0, ln 0 min tak hingga, 0 kali tak hingga. Ya. Tadi 0 kali tak hingga caranya salah satu dikebawahkan. Ya yang X aja enaknya yang dikebawahkan. Yang X dikebawahkan. Bukan dikebawahkan langsung X-nya di bawah ya. Harus nggak boleh merubah fungsinya. Jadi dikebawahkan dia jadi seper X. Ini kalau diperiksa bentuknya ln 0 min tak hingga seper X, seper 0 juga tak hingga per tak hingga. L'Hopitalin. Ln-nya di L'Hopitalin, diturunkan, seper X-nya juga diturunkan. Ln X jadi seper X, ini jadi min seper X kuadrat. Sederhanakan dulu ini. Coret, ketemu ini. Limitnya gampang. Limit dari min X. E, X menuju 0, ya ini limitnya 0. Jadi E pangkat 0. 1. Nah, gitu ya. Baik, di sini yang pentingnya ada 0 pangkat 0, ininya dilonkan. Kalau dilonkan harus kita
rendengkan dengan inversi supaya nggak merubah fungsi semula. Kemudian limitnya bisa masuk ke dalam karena fungsi E pangkat itu fungsi kontinu. Lanjut lagi. Tiga soal ini mirip-mirip ini. Contoh tiga terakhir. Ini, ini. Nol tambah satu jadi satu. Satu pangkat kotangan nol itu tak hingga. Satu pangkat tak hingga. Kita lihat ini. Bentuk satu pangkat tak hingga. Yang ini ya. Satu pangkat tak hingga. Pengerjaannya sama aja. Ini ada pangkat gini dilonkan. Untuk satu pangkat tak hingga. Dilonkan. Kalau dilon harus direndeng dengan fungsi E pangkat atau eksponen sama aja ya. E pangkat U atau eksponen U itu sama aja ya. Oke. Enakan pakai eksponennya nggak terlalu banyak pangkatnya mungkin. Tapi lebih panjang nulisnya. EXP. Kalau ini E aja. Periksa. Enggak. Tujuannya dilonkan supaya bisa ke depan. Kotangannya bisa ke depan lon. Kemudian eksponen tadi fungsi kontinu limitnya bisa masuk ke dalam. Jadi ini limit masuk ke dalam. Yang ini tadi turun ke depan ini. Kalau diperiksa kotangan nol tak hingga. Ya. Ini lon berapa? Lon satu. X-nya 0. Lon satu 0. Tak hingga kali 0. Mau min tak hingga kali 0 atau plus tak hingga kali 0. Nggak masalah ya. Pokoknya tak hingga kali 0. Yang perlu perhatian tandanya tuh kalau A kurang nih B. Tak hingga kurang tak hingga. Jadi dua-duanya harus jelas tandanya. Kalau yang kali mah mau plus tak hingga kali 0 atau min tak hingga kali 0 sama aja perlakuannya. Nah, ini tak hingga kali 0 salah satu dikebawahkan. Saya kebawahkan yang kotangan jadi tangan dia ke bawah. Periksa lagi. Lon ini lon satu 0, tangan 0 0 0 per 0. 0 per 0 maka boleh pakai L'Hopital. Lon ini menjadi seper ini kali turunan ini satu. Jadi hanya seper ini aja. Tangan sekant kuadrat, periksa lagi. Pembilang satu per satu. Jadi satu ini seper cos, cos 0 itu satu, satu ini. Jadi satu per satu ya satu. Kenapa diubah? Coba langsung aja ya tadi. Satu, ini satu. Tapi mau diubah jadi cos dulu boleh. Gitu ya, baru dimasukkan eksponen satu sama dengan E. E pangkat satu atau E. Begitu. Ya, gampang ya. Hari ini gampang. Satu contoh lagi. Tidak usah. Sebenarnya cek recordingnya masih jalan nggak? Masih. Sip. Eh, kemudian limit ini. Satu soal lagi. Kita periksa. Soalnya kok kayak... Oh ya benar. Pi per 2 kiri. Oke, betul ya. Kita lihat. Tangan pi per 2 dari kiri. Sebenarnya plus minusnya mungkin nggak perlu. Nggak tahu. Nanti kita lihat. Ini pi per 2. Tangan itu seperti ini ya.
menuju tak hingga cos pi per 2 nol. Tak hingga pangkat nol. Jadi yang ini harus diapalin ya. Yang tiga, kalau yang lain kerasa lah, 0 kali tak hingga kurang tak hingga, 0 per 0, tak hingga per tak hingga. Kalau yang ini saya juga suka lupa. Nah, tapi kalau udah sering latihan, bisa merasa-rasa, ini bentuk tak tentu bukan. Kalau ini bentuk tentu bukan gitu ya. Nanti yang ini saya jelaskan belakangan. Oke, ini tak hingga pangkat 0. Tak hingga pangkat 0. Jangan pakai L'Hopital dulu ya. Tadi harus dilonkan supaya costnya bisa turun. Kalau dilonkan harus digandeng dengan inverse. Oke, ini turun, limitnya bisa masuk ke dalam eksponen. Ini turun, periksa lagi. Cos pi per 2, 0. Tangen tak hingga. Lon tak hingga. Coba kita lihat lagi lon. Kalau lupa, ini lon X. X ini Y. Y sama dengan ln X. Tadi tangen pi per 2 tak hingga. Ln tak hingga. Ln ini di tak hingga nilainya tak hingga. Jadi 0 kali tak hingga. Salah satu harus dikebawahkan. Enakan yang ini dikebawahkannya. Yang ini kan lebih kompleks. Dijadikan penyebut kan rumit. Cosnya ke bawah. Jadi seperkos atau sekan. Ini tadi tak hingga ya. Ln tak hingga. Seperkos pi per 2 juga tak hingga ya. Seper 0. Tak hingga per tak hingga. Pakai L'Hopital. Ln tangen menjadi 1 per tangen kali turunannya tangen. 1 per tangen kali turunannya tangen. Ini sekan kuadrat. Sekan turunannya sekan tangen. Ya kita coret-coret dulu sederhanakan. Nih. Menuju pi per 2. Ini kan menuju 1. Ini menuju 0. Jadi eksponen 0. Atau E. Pangkat 0. Nah, begitu. Itu adalah bentuk-bentuk tak tentu gitu ya. Sebentar. Kereta bandara anjlok usai tabrak truk. Waduh. Oke. Sudah? Ini kalian gak sempet nyalin ya, tapi nanti dilihatlah di videonya. Nah, jadi bentuk-bentuk tak tertentu itu 0 per 0, tak hingga per tak hingga, 0 kali tak hingga kurang tak hingga. Kalau tak hingga kurang tak hingga harus dilihat ya. Itunya tanda si faktor-faktornya. 1 plus 1 min gitu ya. Tak hingga kurang tak hingga. Kemudian ini. Di luar itu, yang bawah ini, sebenarnya kalian udah nggak perlu perhatikan. Pokoknya yang 7 di atas bentuk tak tentu. Harus diolah dulu. Yang bawah ini bentuk tentu. Bentuk tentu itu lupa juga nggak apa-apa. Yang penting kalau ketemu bentuk limit, periksa bentuk tak tentu nggak. Nah, kalau termasuk yang 7 di atas, maka harus paham tekniknya. Kayak ini di logaritmakan. Coba kita lihat bentuk, kenapa ini bentuk tentu. 0 pakai dibagi tak hingga. Udah mah kecil dibagi tak hingga. Ini pasti 0. Jadi kalau ada limit, atasnya 0, bawahnya tak hingga. Ya udah, nggak usah pakai jalan lagi sama dengan 0 gitu ya. Kalau ada limit, atasnya tak hingga, bawahnya 0. Ya makin tak hingga lagi gitu ya. Cuma perlu diperhatikan tandanya. Tak hingga tambah tak hingga, pasti tak hingga. Tak hingga kali tak hingga, pasti tak hingga. Ini dulu. Tak hingga pangkat tak hingga.
Ya gila, pasti sangat tak hingga ya. Jadi itu bentuk yang tentu. Nah, yang ini agak aneh gitu ya. Nol pangkat nol tak tentu. Kok nol pangkat tak hingga bentuk tentu? Ngelihatnya gini. Yang ini saya jelaskan. Coba kita lihat. Limit X menuju tak hingga dari setengah pangkat X. Ya, oke. Ini kan sama dengan limit X menuju tak hingga dari, ini bukan kurung, nggak salah tadi, 1/2 pangkat X. Kita tahu tadi bilangan dibagi tak hingga 0 ya. Terus saya tulis ini limit X menuju tak hingga sekarang 1/4 pangkat X. Ya, diginikan lagi menjadi bilangan dibagi tak hingga lagi dibagi 4 pangkat X. Ya, 0 bilangan bagi tak. Nah, limit X menuju tak hingga 1/semiliar. Aduh, semiliar ya. Saya belum pernah melihat uang cash gitu langsung semiliar ya. Pangkat ini menuju tak hingga. Ini. Kenapa saya gini kan? Ini kita lihat. Ini bilangan yang makin lama makin kecil dipangkatkan tak hingga. Ini kalau dihitung lagi 0 gitu ya. Ngitungnya kayak yang tadi aja. Jadi, kita lihat. Kalau ininya kecil sekali dipangkatkan tak hingga jadi 0. Apalagi kalau ininya 0 gitu ya. Limit X menuju tak hingga misal 1/, ini 0. Ini kan yang dalam kurung kan hampir 0 nih. Dipangkatkan tak hingga 0. Apalagi kalau ininya 0 dipangkatkan tak hingga. Ini udah pasti jadi 0. Jadi ini bentuk tentu yang sepintas sepertinya bentuk tak tentu. Padahal ini udah tentu. Pasti 0. Gitu ya. Kalau yang lain kelihatan langsung. Yang ini udah nggak kalian perlu perhatikan sebenarnya. Nggak usah saya omongkan juga nggak apa-apa. Yang perlu yang kalian harus nempel di kepala adalah bentuk-bentuk tak tentu. Dengan cara menyelesaikannya. Begitulah ceritanya. Oke? Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, saya hari ini sampai situ aja dulu ya. Tanggung ini masuk ini. Waktunya tanggung. eh, Nanti aja. Dan kita ini udah lebih cepat sedikit dari silabus. Karena kemarin Senin kuliah juga gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak, mau saya tutup. Jadi pause dulu aja.